Salam Bapak Ibu, Jemaat Ebenezer, GPP Ebenezer yang diberkati Tuhan. Selamat malam juga bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang mengikuti siaran Imun Jiwa Live malam hari ini yang memasuki minggu yang ke-13. Kiranya penyertaan Tuhan sepanjang hari ini boleh meneguhkan iman percaya kita bahwa Yesus ada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sebelum kita menaikkan pujian, saya beri waktu 1-2 menit untuk kita bersyukur untuk apa saja yang Tuhan sudah kerjakan, Tuhan sudah buat dalam hidup kita sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami bersyukur untuk napas hidup, kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri. Makasih untuk berkat, penyertaan, perlindungan, pemeliharaanmu, penjagaanmu atas kami, pribadi maupun keluarga sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan pujian, menyembahmu melalui siaran Imun Jiwa Live ini. Biarlah setiap kami yang sudah percaya Yesus dikuatkan, diteguhkan kembali, dimantapkan kembali iman percaya kami mengiring Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum percaya kepada Tuhan, biarlah dijamah oleh Tuhan hatinya, sehingga boleh terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, diberkati dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah ibadah, pujian, doa dan firman Imun Jiwa Live malam hari ini. Kami serahkan sepenuhnya dari awal, pertengahan, sampai selesainya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Terimalah pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, buat hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Keberadaan kami hari ini adalah karena Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, pemeliharaanmu sampai hari ini.
Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada dalam hidup kami, senantiasa setia menyertai dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan dalam segala keadaan. Kau Bapa yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamatkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan, kecuali kami boleh menyembah-Mu, mempersembahkan hidup kami yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah penyembahan kami. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamatkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu.
Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa kemuliaan-Mu. Di hidupku, di hidup kami, kemuliaan. Haleluya Yesus. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa kemuliaan-Mu. Di hidupku, haleluya Tuhan, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh menyembah-Mu, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk napas hidup, kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau baik. Dan Tuhan, kami sudah menaikkan pujian syukur kami. Tiba saatnya sebelum kami menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan, kami rindu diberkati melalui firman-Mu. Dan setiap kami yang menyaksikan, mendengarkan acara ini, berilah hati dan telinga seorang murid, sehingga pada saat firman-Mu taburkan, kami dikuatkan, kami diteguhkan kembali. Kami diingatkan kembali, dinasihati melalui firman-Mu, ditegur melalui firman-Mu. Dan hamba-Mu pakai untuk menyampaikan isi hati malam hari ini. Berkatilah kami semua, Roh-Mu yang kudus menolong sepanjang pemberitaan firman-Mu. Sehingga setiap kami boleh dijamah, hati kami dijamah oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, dikasih Tuhan, jumpa kembali di dalam pujian penyembahan Imun Jiwa Live dan doa dan firman Tuhan. Malam hari ini memasuki minggu yang ke-13, ya, siaran langsung yang ke-13. Kiranya Tuhan terus menolong Ebenezer, menolong dan menyertai terus. Biarlah Imun Jiwa Live ini yang sederhana ini boleh menjadi berkat dan berdampak luar biasa bagi kemajuan Injil dan banyak orang boleh diberkati dan diselamatkan. Amin. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Yosua pasal yang ke-5 dan ke-6. Tetapi tidak keseluruhan akan kita baca, tetapi kita akan ambil beberapa kebenaran di dalam firman Tuhan ini. Baik, saya akan bacakan pasal 5 ayat 13 sampai 15 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Panglima bala tentara Tuhan, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Ya, pandangnya itu pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau
berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Puji nama Tuhan. Nah, sebenarnya ini mendahului peristiwa sebelum jatuhnya tembok Yeriko. Ya. Saya memberi judul renungan Imun Jiwa Live malam hari ini yaitu rahasia kemenangan atau rahasia sebuah kemenangan. Nah, setiap hari adalah perjuangan, Bapak Ibu, peperangan ya, bagi setiap anak-anak Tuhan, ya, perang roh dan daging, ya, rohani dan jasmani. Di dalam Matius pasal 26 ayat 41 itu berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Di dalam Matius itu. Mengapa? Karena roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita ini masih ya. Kita akan membaca di dalam Yosua pasal yang kelima tadi ayat 13 sampai dengan 15. Saya ulang lagi, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan." Sekarang aku datang, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Saya memberi judul renungan kita malam hari ini adalah rahasia kemenangan atau rahasia sebuah kemenangan. Ayat ini sebelumnya mengawali peristiwa tentang jatuhnya tembok Yeriko. Bapak Ibu dikasih Tuhan, setiap hari adalah perjuangan, adalah peperangan bagi setiap orang. Dan bagi setiap orang percaya pun demikian. Peperangan roh dan daging, rohani dan jasmani. Di dalam Matius pasal 26 ayat 41, di sana dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Mengapa? Karena roh itu penurut tetapi daging lemah. Di dalam Galatia 5 pun disebutkan di situ. Ya, sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, Tuhan masih harus berjuang supaya tetap menang, yaitu hidup di dalam roh. Di dalam Galatia itu. Pertanyaan bagi kita, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan? Memperoleh kemenangan? Di sini Bapak Ibu, di dalam pasal 6 ini tentang tembok Yeriko, nanti kita akan baca di dalamnya, sebagai tembok pertahanan waktu itu. Ya, pencegah banjir di zaman Pratembikar. Ini saya membaca beberapa sejarah. Neolitikum, ya, 8000 sebelum Masehi. Nah, ini adalah tembok tertua yang berhasil ditemukan oleh para arkeolog di manapun di dunia. Ini jadi sudah lama dibuat zaman prasejarah itu dan masih ada yang ditemukan oleh para arkeolog. Luasnya sekitar 4 hektar atau 40.000 meter persegi ya. Di tahun 1931 penemu bernama John Gastang menemukan bahwa tembok Yeriko terdiri dari 2 lapis. Ini tentang tembok Yeriko, nanti kita akan baca pasal 6. Tembok luarnya tebalnya 6 kaki sama dengan 1,8 meter. Tembok dalamnya tebalnya 12 kaki, sama dengan 3,6 meter. Jarak antara tembok luar dan tembok dalam itu 12 sampai 15 kaki, yaitu antara 3,6 meter sampai 4,5 meter. Itu ya, lebar ya. Tingginya itu 9 meter, hampir 10 meter. Dalam Yosua pasal 2 ayat 15 nanti Bapak Ibu bisa baca di sana, itu ada seorang janda yang tinggal di tembok itu. Artinya bisa sampai dipakai untuk tempat tinggal, artinya luas sekali. Lebar, karena tebal kan. Nah, untuk masuk ke sana harus melewati tembok ini, untuk masuk ke Kanaan itu. Harus menaklukkan tembok ini, untuk bisa sampai masuk. Harus merobohkan tembok Yeriko. Kalau enggak harus melewati penjagaan yang sangat ketat. Nah, secara manusia ini mustahil. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua berhasil menaklukkan tembok Yeriko. Berhasil mengalahkan tembok yang tebal dan berlapis-lapis ini. Apa rahasianya? Rahasia kemenangan Yosua dan bangsa Israel waktu itu yang pertama yaitu di pasal yang kelima ayat 13 sampai 15 tadi yang kita sudah baca, ada relasi dengan Allah. Untuk kita bisa melewati tantangan seperti tembok Yeriko, bangsa Israel ini, untuk bisa memperoleh kemenangan, mengalami kemenangan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan orang percaya, harus ada relasi dengan Allah. Rahasianya harus memiliki hubungan dengan Allah. Hubungan yang bagaimana? Ya, komunikasi yang benar. Penyembahan, ibadah, sembahyang, kebaktian yang benar. Ya, ibadah itu sebagai ucapan syukur, terima kasih, persembahan kita, bukan cari untung. Yaitu ibadah yang benar, penyembahan yang benar, ikut Tuhan yang benar, begitu. Relasi dengan Allah itu mendengar suara Tuhan dengan benar. Ada ketaatan yang benar. Ya, Yosua tadi, lepas kasutmu karena tempat kamu berdiri itu kudus. Mengkuduskan hidup kita. Menjaga hidup kita tetap mengikuti firman Tuhan. Bergaul dengan Allah seperti Henok itu. Henok hidup bergaul dengan Allah. Ada hubungan yang intim dengan Allah. Ada komunikasi yang baik. Ada relasi yang baik antara kita dengan Tuhan. Antara Yosua dan juga bangsa Israel. Sehingga Yosua dan bangsa Israel memperoleh kemenangan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tanpa hubungan yang baik dengan Allah, kita tidak akan pernah mengalami kemenangan. Kita harus menjaga hubungan dengan Allah setiap hari. Imun Jiwa Live setiap hari, setiap Kamis, kemudian Imun Jiwa WA itu setiap hari, merenungkan firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap saat, setiap hari. Bukan hanya pas ibadah minggu, ibadah komsel saja, ibadah tengah minggu, tidak. Setiap hari kita harus connect terus dengan Tuhan. Sepanjang hidup kita, setiap hari, setiap saat. Yosua dan bangsa Israel memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, hubungan yang benar dengan Tuhan. Saya baca lagi. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekati dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyendah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini? Ada dialog yang baik. Ya. Ada pembicaraan, komunikasi yang baik, hubungan yang baik. Jadi dalam pekerjaan kita, antara bos dengan anak buah, antara rekan-rekan sekerja, tim kita, baik di tempat pekerjaan, di rumah tangga, di pelayanan di gereja, harus ada komunikasi yang baik. Ya. Relasi yang baik. Ya. Sehingga melalui relasi yang baik itu akan dihasilkan hasil yang baik. Pekerjaan akan cepat selesai dengan baik. Ya. Hal-hal yang berat jadi ringan, jadi suasana di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam gereja antara gembala dan jemaat, antara jemaat dengan jemaat itu juga baik, nyaman, sejuk, adem. Ya. Tidak ada hal-hal yang ditutupi, betul-betul tulus. Nah itu. Sehingga kita memiliki kemenangan seperti yang dialami oleh bangsa Israel itu. Harus ada hubungan yang baik dengan Allah. Jikalau hari ini hubungan Bapak Ibu Saudara dengan Allah tidak baik-baik saja, kurang baik, benahi, perbaiki. Ya, mesbah keluarga, ya, diperbaiki supaya hubungan dengan Allah baik, sehingga kita akan lebih benar, tepat mendengar suara Tuhan, peka dengan suara Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, rahasia keberhasilan di pasal 6, saya bacakan untuk kita.
Jatuhnya Yeriko, ayat 1, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Ayat 2, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Yang kedua, rahasia kemenangan Yosua dan bangsa Israel bisa masuk dan merobohkan dan masuk mengalahkan orang-orang Kanaan, merobohkan tembok Yeriko yang luar biasa tebal dan kuat itu. Rahasia yang kedua adalah adanya jaminan atau garansi dari Allah. Pasal 6 ayat 2. Tuhan yang menyerahkan sekuat, sebesar apapun usaha kita, kalau tidak direstui Tuhan, kalau tidak diridhoi Tuhan, kalau Tuhan tidak berkenan, kalau Tuhan tidak menjamin, tidak akan berhasil. Ada jaminan garansi. Ya, kalau Tuhan yang kasih garansi pasti akan tergenapi, akan terrealisasi, akan terjadi. Dan Tuhan melibatkan Yosua dan bangsa Israel. Pertanyaan, apakah tidak mampu Tuhan menghancurkan tembok Yeriko sendiri? Oh, gampang. Sangat gampang. Kalau Tuhan mau. Apa tujuan Tuhan? Saya melihat di sini ada berkat Bapak Ibu. Mengajarkan kepada Yosua dan bangsa Israel. Yang pertama, dengar-dengaran. Mendengar suara Tuhan. Ayat 3, 4 dan 5 itu. Perhatikan. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ayat 5. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Tujuannya ini supaya bangsa Israel, Yosua dan bangsa Israel dengar-dengaran. Tuhan bisa saja menyelesaikan pergumulan bangsa Israel, masalah hidup kita langsung tanpa kita buat apa-apa. Tetapi Tuhan sering melibatkan kita supaya terlibat aktif. Ya, melatih otot-otot iman kita juga itu. Supaya kita belajar mendengar suara Tuhan. Ada kerjasama juga, ada koordinasi yang baik, ada persiapan yang baik. Di ayat 6 sampai 11 itu. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa. Dan selanjutnya. Ada kerjasama, ada koordinasi yang baik, ada persiapan yang baik. Tidak asal-asalan. Dipersiapkan, dikoordinir, siapa yang membawa ini, siapa yang membawa ini, siapa yang di depan, siapa yang di belakang, lapisan kedua siapa. Jadi diatur. Ada pemimpinnya, ada kerjasama, koordinatornya ada. Selain ada jaminan tadi. Kemudian ada ketaatan di situ. Ayat 12, 13, 15, dan 16. Saya baca ayat 12 dan 13. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkut tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus menerus ditiup. Ayat 15 dan 16. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ada ketaatan, dengar-dengaran, bekerja sama, dan kemudian ada ketaatan. Mereka melakukan seperti yang Tuhan perintahkan melalui Yosua. Memang ada janji, garansi, tetapi Tuhan melibatkan juga, mengajak juga Yosua dan bangsa Israel untuk berperang. Ada ungkapan begini,
berdoa untuk pekerjaan, tapi juga kerjakan juga doamu. Jadi berdoa untuk pekerjaan, tapi kerjakan juga yang kamu doakan. Bukan hanya berdoa terus tidak melakukan apa-apa. Mereka berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, ada komunikasi dengan Tuhan, curhat sama Tuhan, sharing dengan Tuhan, komunikasi, relasi dengan Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan menjamin dan Tuhan melibatkan, dan kita diminta untuk setia, untuk taat, untuk ada kerjasama di sana. Di ayat yang ke-14 dikatakan begini, demikianlah pada hari kedua mereka melihat kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitu dilakukan mereka 6 hari lamanya. Ini bicara ketekunan, ini bicara kesetiaan. Ada jaminan garansi dari Allah bahwa Kanaan, bahwa tembok Yeriko itu akan dihancurkan, dirobohkan, dan bangsa Israel akan menang, merebut kota Kanaan. Tetapi Tuhan juga melibatkan Yosua dan bangsa Israel. Dan tujuannya saya sangat diberkati, supaya mereka belajar dengar-dengaran suara Tuhan. Supaya ada koordinasi di antara mereka, ada persiapan, ada kerjasama di antara mereka, antara pemimpin Yosua dan juga bangsa Israel. Imam-imam juga terlibat di sana, dan para kesatria juga terlibat di sana. Dan ada ketaatan, belajar mentaati firman Tuhan. Dan yang keempat, ada kesetiaan, setia melakukan. Dan mereka melakukan itu seperti yang Tuhan perintahkan. Dan hasilnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, hasilnya ayat 17 itu demikian. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Kanaan diserahkan kepada bangsa Israel, direbut, dan bangsa Israel mendapatkan kemenangan. Karena ada jaminan, garansi dari Allah. Karena ada hubungan, relasi yang baik dengan Tuhan. Dan yang ketiga, rahasia kemenangan yang ketiga ini tidak kalah pentingnya, yaitu di ayat yang ke-16. 16, pasal 6 ayat 16, saya bacakan untuk kita sekali lagi. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ini belum roboh, ini belum direbut. Mereka belum bisa masuk karena temboknya masih berdiri kokoh. Tetapi Yosua dan bangsa Israel beriman penuh kepada Tuhan. Ya, ini menjadi rahasia yang ketiga. Memiliki iman yang benar, iman yang besar yang datangnya daripada Tuhan. Dimulai dari Yosua kepada bangsa Israel. Ini iman. Kemudian pada imam-imam, kepada prajurit-prajurit yang bersenjata itu. Pertanyaannya, kapan Yosua memiliki iman yang besar seperti itu sehingga mempengaruhi kepada setiap orang Israel, kepada imam-imam dan kepada prajurit itu? Iman Yosua mempengaruhi mereka. Kapan Yosua punya iman seperti itu? Saya merasa bahwa iman Yosua muncul saat Yosua menjadi abdinya Musa. Saat melayani bersama-sama Musa, melihat contoh teladan dari Musa, tuannya Musa itu. Pada saat dia menjadi hambanya Musa, pada saat Yosua melayani bersama-sama dengan Musa, muncullah iman Yosua itu. Di poin 1 dan poin yang kedua, ayat kedua tadi. Pertanyaan untuk ayat 16, apakah saat bersorak tembok sudah roboh? Belum. Nah, inilah iman. Percaya walaupun belum melihat. Percaya walaupun belum terjadi. Percaya walaupun jawaban Tuhan belum kita dapat. Nah, itu iman. Iman yang walaupun. Iman yang meskipun. Ya, rahasia kemenangan ini bisa juga kita nikmati, kita miliki, kita dapatkan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saat pergumulan sepertinya berat, berlapis-lapis, sudah menumpuk,
Ya, kesulitan hidup sudah parah, sangat berat, mendesak dan harus kita selesaikan. Kita tidak mampu sepertinya. Mau menyerah saja. Mau angkat tangan. Mau melarikan diri. Seperti bangsa Israel menghadapi tembok Yeriko. Tetapi pada saat ada hubungan yang benar, memperbaiki relasi dengan Allah. Ada komunikasi yang baik, ada sharing doa, curhat kepada Tuhan. Saat mengaminkan jaminan daripada Tuhan, garansi daripada Tuhan tadi. Dan yang ketiga harus memiliki iman yang benar. Percaya walaupun belum melihat hasilnya. Percaya meskipun belum ada jawaban doanya. Percaya walaupun belum melihat. Pelajaran dari pergumulan masalah yang Tuhan izinkan Bapak Ibu. Yang pertama, seperti dialami bangsa Israel itu, mengalahkan sungut-sungut, manja. Jangan jadi orang Kristen, orang percaya yang manja. Cengeng. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit menyerah, sungut-sungut, protes sama Tuhan. Jangan. Bangun hubungan dengan Tuhan, supaya kita peka dengan suara Tuhan dan maksud Tuhan itu. Yang kedua, melatih kesabaran, ketaatan, kesetiaan, kerendahan hati kita untuk dipimpin oleh Tuhan, untuk mengikuti cara Tuhan, untuk taat tunduk kepada solusi yang Tuhan berikan. Jalan keluar yang Tuhan berikan. Ini perlu dilatih kesabaran ini. Ketaatan ini. Jangan pontong kompas. Ya, jangan cari alternatif sendiri. Tetapi mau ikut proses yang Tuhan sudah siapkan dan izinkan kita alami. Dan yang ketiga, melatih iman. Artinya apa? Harus menghadapi, jangan menghindar. Jangan dihindari. Pergumulan masalah itu harus dihadapi, Bapak Ibu. Jangan dihindari. Dan yang keempat, percayalah bahwa ada Allah yang menyertai, menolong, menguatkan, dan memampukan kita. Dan memberi kemenangan kepada kita. Apa masalah Bapak Ibu Saudara saat ini? Ingatlah bahwa Tuhan mau supaya kita menjalin hubungan, menjaga hubungan dengan Tuhan. Hidup ibadah kita, penyembahan kita, doa kita bagaimana. Sharing kita dengan Tuhan bagaimana. Komunikasi kita dengan Tuhan bagaimana. Dan yang kedua, tetap percaya juga bahwa Tuhan izinkan persoalan pergumulan, masalah itu punya tujuan untuk kebaikan kita. Dan Tuhan pasti tahu apa yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi. Karena Tuhan yang izinkan itu terjadi untuk menguatkan kita. Dan yang ketiga, melalui pergumulan masalah, kesulitan hidup, menolong iman kita bertumbuh. Bertumbuh dan bertumbuh setiap hari, berakar kuat, sehingga kita mampu menghadapi kesulitan hidup seperti Yosua dan bangsa Israel ini. Sehingga mereka mengalami kemenangan, mendapatkan kemenangan, menikmati kemenangan, karena mereka maju bersama dengan Tuhan. Tuhan berjanji, sudah kuserahkan kota ini dan seluruh isinya kepadamu. Dan itu harus kita pegang. Bahwa Tuhan sanggup memampukan kita melewati persoalan pergumulan hidup kita. Sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah kesehatan, apapun. Keuangan, Tuhan sanggup. Percayalah. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dengan Bapak Ibu Saudara saat ini. Puji nama Tuhan, kiranya firman ini boleh menguatkan dan memberkati kita. Kita akan berdoa secara khusus untuk Jemaat Ebenezer, GPB Ebenezer di Bali ini. Berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh pekerjaan, rumah tangga, ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Dan ada beberapa teman juga yang mungkin mengalami sakit penyakit, pergumulan yang berat, Tuhan tahu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti acara ini, siaran langsung ini kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan.
Saya akan berdoa untuk kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini Engkau sudah menyertai Imun Jiwa Live dari awal, pertengahan, sampai titik ini. Tuhan, firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk memperoleh kemenangan, kami harus menjalin hubungan yang baik, yang benar dengan Tuhan. Relasi yang benar dengan Tuhan. Dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai, memberkati, dan memberikan kami kemenangan pada saat kami percaya. Dan kami memiliki iman yang kuat kepada Tuhan saat kami dengar-dengaran firman Tuhan, sehingga iman kami dikuatkan kembali, bertumbuh, berakar kuat pada saat kesulitan, pergumulan seperti bangsa Israel hadapi, kami pun mampu karena Tuhan sudah menolong, menjamin bahwa kami akan mengalami kemenangan. Kami beriman penuh kepada Tuhan. Berdoa untuk seluruh jemaat Ebenezer malam hari ini. Jikalau ada yang sakit, Tuhan jamalah, sembuhkanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tempatkan, pertemukan dengan orang yang tepat, tempat yang tepat. Jikalau sedang bergumulan untuk sekolah atau kuliah, Tuhan juga memberkati. Biaya yang dibutuhkan, Tuhan memberkati. Berdoa juga untuk keluarga mereka, rumah tangga mereka, dan rencana untuk peneguhan nikah beberapa pasangan, biarlah Tuhan juga memberkati. Berdoa juga yang setelah selesai melahirkan, ada beberapa jemaat-Mu, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, pertumbuhan anak-anak mereka, Tuhan memberkati. Dan berdoa juga ada jemaat-Mu yang sedang mempersiapkan untuk proses kelahiran beberapa hari ke depan ini, biarlah Tuhan menolong juga, menjagai, menguatkan mental juga kesiapannya, supaya boleh melahirkan dengan baik, dengan lancar oleh karena pertolongan Tuhan. Apapun yang dipakai, makanan, minuman, vitamin, para medis yang menolong, alat-alat yang dipakai, Tuhan memberkati. Biaya yang dibutuhkan juga, Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini menyaksikan Imun Jiwa Live ini, biarlah mereka boleh dikuatkan, diberkati, dan diteguhkan kembali. Sehingga hidup mereka boleh dikuatkan saat mengalami kesulitan hidup, baik pekerjaan, rumah tangga, maupun keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan terus pakai setiap kami, secara khusus Imun Jiwa Live ini, biarlah dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu, berkatilah setiap kami yang mendengar, dan biarlah Imun Jiwa ini boleh berjalan terus oleh karena Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan menyertai istirahat kami malam hari ini, bangunkan besok dengan kesehatan dan kekuatan yang baru, berkat yang baru, pertemukan dengan jiwa-jiwa yang baru, yang kepadanya kami juga boleh melayani mereka, menyampaikan Injil-Mu kepada mereka supaya mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan mengakhiri Imun Jiwa Live malam hari ini. Haleluya. Amin. Ya. Kiranya Imun Jiwa Live malam hari ini memberkati kita semua, dan sampai berjumpa Kamis depan di jam dan waktu yang sama, hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.